저도 순희 씨 좋아하고 있었거든요. 정말? Halo cuy, gimana skabza nih? Sehat? Masih belum move on dari mantan? Kali ini gue bakal ngebahas film Boarding House yang dirilis pada tahun 2014 nih cuy. Film ini ngebahas tentang anak kuliahan yang ngekos di kosan plus-plus nih cuy. Daripada penasaran, mending langsung aja kita lihat videonya cuy. Tapi sebelumnya, gue ingetin lagi nih ke lu, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya cuy. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja sediakan kopi hitam, bakar dulu udutnya, enakin posisi rebahan dan intro dulu cuy. Film diawali dengan seorang pria muda yang bernama Yoongi. Karena namanya susah, kita sebut aja dia dengan panggilan Asep. Asep adalah seorang mahasiswa baru yang datang dari desa dan baru saja sampai di kota Seoul. Saat ini, ia sedang berjalan menuju kos-kosan yang akan menjadi tempat tinggalnya. Setelah sampai kosan tersebut, kemudian Asep memanggil-manggil pemilik kosan itu. Akan tetapi, tidak ada jawaban cuy. Tiba-tiba, Asep mendengar suara enak dari sebuah ruangan. Dengan wajah polosnya, dia pun penasaran dan ngintip dari pintu ruangan tersebut. Dan si Asep pun terkejut, karena suara enak itu berasal dari ibu-ibu yang sedang blaem-blaem dengan seorang pria muda. Amazing guys. Awal film aja udah ada blaem-blaemnya cuy. Mantap. Setelah melihat kejadian tersebut, si Asep pun balik lagi ke tempat semula. Dan dia pun berpura-pura lugu dan seolah-olah tidak mengetahui adegan blaem-blaem tersebut. Asep pun kembali memanggil-manggil pemilik kosan tersebut. Dan tak lama kemudian, seorang ibu yang telah selesai melakukan adegan blaem-blaem itu pun muncul dan menyapa si Asep. Dan ternyata ibu-ibu tersebut adalah pemilik kosan di situ. Dan pria muda yang blaem-blaem dengan dia itu merupakan penghuni kos yang tinggal di sana. Pria tersebut bernama Daki alias Daki. Sementara ibu kos kita sebut saja namanya sebagai Tante Siska. Asep lalu diajak oleh Tante Siska ke dalam ruangannya. Setelah masuk ke dalam ruangan, Asep memberitahu ke Tante Siska bahwa dia ingin ngekos di sini selama kuliahnya di Seoul. Setelah mendengar itu, Tante Siska dengan senang hati menerimanya dan mengantarkan Asep ke kamar kosnya. Pada keesokan harinya, Tante Siska datang ke kamar Asep untuk membangunkannya. Melihat hal itu, si Asep pun kaget karena posisi tongkat ajaibnya sedang berdiri tegap menghadap ke planet Mars. Amazing. Gagah berani cuy. Dengan gercepnya, Asep pun langsung menutupi tongkat ajaib miliknya. Setelah itu, Tante Siska menyuruh Asep untuk bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Singkat cerita, setelah kuliah, Asep ke perpustakaan dan bertemu dengan salah satu temannya. Kita sebut saja temannya ini Boik. Dan mereka pun ngobrol-ngobrol sans duels ya kan cuy. Namun beberapa saat kemudian, Boik pun menunjukkan kaset Pijet Plus Plus miliknya. Melihat hal itu, Asep kegirangan dan langsung meminjam kaset tersebut. Setelah itu, Asep langsung cabut ke kosannya. Tiba-tiba, saat Asep kelelahan, datanglah seorang wanita yang menghampirinya. Dan wanita itu pun bernama Maria. Yang dimana dia adalah anaknya dari si Tante Siska itu, yang punya kos-kosan mantap itu cuy. Maria kemudian membantu Asep untuk berjalan menuju ke kamar kosnya. Setelah sampai di dalam kosan Asep, Maria langsung melepaskan semua kancing baju Asep. Dan dia berniat untuk blaem-blaem dengan si Asep ini. Akan tetapi, karena tongkatnya si Asep itu terlalu tegang, si Asep malah ketakutan dan menolak ajakan tersebut. Sementara itu, Maria yang sudah basah itu pun kecewa dan bergegas pergi dari kamarnya si Asep. And next day, terlihat si Asep baru bangun tidur dan ia pun sedang gosok giginya sambil melihat sekeliling tempat kosannya.
Dan tiba-tiba si Asep terkejut ketika Asep melihat Maria dengan pakaian yang sangat mantap dan very amazing. Dan seketika tongkatnya si Asep berdiri lagi cuy. Bener-bener gampang banget diri punyanya si Asep. Sat. Dan dia pun bergegas menuju kamar kosnya. Setelah itu si Asep kesusahan memakai celana jeansnya karena tongkatnya si Asep masih berdiri dengan gagahnya berani. Dan tiba-tiba Tante Siska masuk ke dalam kamarnya si Asep. Ia berniat mengambil pakaian kotor di kamarnya si Asep. Sontak si Asep pun kaget dan langsung menutupi tongkat ajaibnya dengan tangannya. Saat Tante Siska ingin mengambil baju-baju kotornya, secara nggak sengaja Asep melepaskan genggaman eratnya dari tongkat ajaibnya cuy. Dan akhirnya Tante Siska melihat tongkatnya Asep yang sedang berdiri dengan gagah beraninya. Amazing. Dan ia mengatakan kepada Asep bahwa tongkatnya sudah siap untuk bekerja kelompok. Saya jadi pengen. Namun karena malu, Asep langsung pergi keluar dari kosannya. Sementara itu Tante Siska terlihat senyum-senyum menghanyutkan melihat hal itu cuy. Pada malam harinya Asep sedang kobam-kobam santuy cuy dengan temannya di suatu tempat. Dan Asep pun menceritakan kejadian-kejadian di tempat kosannya itu kepada temannya. Dan temannya pun mengatakan bahwa sebenarnya Tante Siska ingin berbelaem-belaem dengan si Asep. Dan sebaiknya Asep peka akan hal itu. And next day every morning, saat Asep ingin pergi ke kampus, tiba-tiba saja Maria datang. Maria memberitahu ke Asep bahwa dirinya hari ini berulang tahun dan mengajak Asep untuk berjalan-jalan. Dan Asep pun tidak jadi kuliah dan malah ikut berjalan-jalan santuy dengan Maria dan merayakan ulang tahun Maria. Setelah selesai, mereka pun bergegas untuk balik ke kosannya. Mereka pun tiba-tiba melihat ada seorang wanita yang berdiri di depan pintu kosannya. Dan ternyata wanita tersebut adalah pacarnya si Asep. Dan kita sebut saja pacarnya si Asep ini adalah Ozawa cuy. Yang dimana Ozawa ini baru tiba dari kampung untuk bertemu dengan Asep. Sementara itu Maria terlihat kecewa dan bergegas untuk masuk. Lalu Asep mengajak Ozawa masuk ke dalam kosannya dan memperkenalkan kepada Tante Siska. Namun Tante Siska terlihat tidak suka dengan Asep atas tindakannya itu. Setelah itu Asep dan pacarnya pun masuk ke dalam kamar kosannya tersebut. Selang beberapa menit Tante Siska masuk ke dalam kamarnya Asep. Ia membawa pakaiannya Asep yang sudah dibersihkan. Lalu Tante Siska mengajak Ozawa untuk tidur bersamanya. And next day in the morning, terlihat Ozawa yang sedang cuci muka. Dan tiba-tiba saja Dakian menyapa Ozawa. Maksudnya Daki cuy. Daki menyapa Ozawa dan mengatakan bahwa dia adalah temannya si Asep. Dan dengan sueknya Daki mengajak Ozawa jalan-jalan melihat-lihat kota. Sementara itu Asep hanya diam saja tanpa berkata apa-apa. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berjalan-jalan di kota. Dan setelah itu mereka pun duduk di tempat yang sepi. Dan di sini si Daki dengan sangat gregetannya langsung berniat menyosor Ozawa cuy. Bener-bener. Tetapi Ozawa menolaknya dan berhasil melawan si Daki sampai terjatuh. Setelah itu ia pun bergegas pergi dan balik lagi ke kampung halamannya karena ia merasa di kota tidak aman untuk dirinya. Sementara Asep yang mengetahui akan hal itu, ia langsung bergegas menyusul Ozawa ke stasiun. Akan tetapi dia sadar bahwa dia sudah telat karena Ozawa telah berangkat lebih awal meninggalkan si Asep. Scene berpindah di mana Tante Siska sedang mengantar makanan kepada si Asep. Dan di sini Tante Siska menyuapkan makanan kepada si Asep karena si Asep sedang sibuk mengerjakan tugas kuliahnya. Dan setelah itu mereka berdua pun melakukan blaem-blaem cuy. Amazing. Ini kan scene yang kalian tunggu-tunggu. Sat. Dan setelah selesai blaem-blaem, terlihat si Asep menyesal akan pacarnya si Ozawa itu. Setelah beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja si Asep jadi pribadi yang kasar dan ia pun mengajak paksa Maria untuk mengobrol. Dan setelah selesai mengobrol,
karena tingkat kepengenan si Asep udah tinggi, ia pun langsung melakukan blaem-blaem lagi cuy. Akan tetapi lagi-lagi si Asep telah menyesal melakukan itu. Dan teringat lagi dengan pacarnya si Ozawa di kampung halamannya itu cuy. And next day, si Asep memutuskan untuk pergi dari kos-kosan plus-plus itu cuy. Ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya untuk bertemu Ozawa. And the short story, ia kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan Ozawa. Dan di sini si Asep meminta maaf dengan Ozawa. Dan scene diakhiri dengan adegan mana jelasinnya ya? Sudahlah. Ya dengan adegan tersebut cuy. Dan film pun tamat. Thank you guys. Very amazing. Assalamualaikum.